warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Jadi pendapatan nasional dalam perspektif Islam merupakan konsep yang mengacu pada penghasilan total yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, yang dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam. Konsep ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi yang terjadi dalam suatu negara, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam pandangan Islam, pendapatan nasional harus dikelola dengan adil dan profesional, sehingga dapat memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan dengan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam juga berkaitan dengan konsep zakat, yaitu kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada yang berhak menerimanya. Zakat ini dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, tujuan utama dari pengelolaan pendapatan nasional adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, di mana seluruh anggota masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dasar mereka terpenuhi, serta memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan pendidikan. Dalam hal ini, pendapatan nasional dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan nasional. Antara lain, yang pertama, keadilan. Pendapatan nasional harus dikelola dengan adil dan profesional, sehingga kekayaan negara didistribusikan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, keseimbangan. Pendapatan nasional harus dikelola dengan menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan kestabilan ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Pendapatan nasional harus dikelola untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengakses sumber daya ekonomi dan pendidikan. Yang keempat, transparansi. Pendapatan nasional harus dikelola secara transparan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab, sehingga seluruh anggota masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa pengelolaan pendapatan nasional dilakukan dengan baik. Dan yang kelima, zakat. Pengelolaan pendapatan nasional harus memperhatikan kewajiban zakat, yaitu memberikan sebagian dari pendapatan kepada yang berhak menerimanya, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Dalam pengelolaan pendapatan nasional, prinsip-prinsip ini harus diterapkan dengan baik, sehingga dapat menciptakan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial dalam perspektif Islam. Penerapan pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Penerapan pendapatan nasional dalam perspektif Islam mencakup beberapa aspek, di antaranya yang pertama, zakat. Penerapan kewajiban zakat dalam pengelolaan pendapatan nasional dapat membantu dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang kedua, ekonomi syariah. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan pendapatan nasional dapat membantu menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Penerapan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendapatan nasional. Yang keempat, pemerataan ekonomi. Penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan pendapatan nasional dapat membantu dalam pemerataan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah atau kelompok masyarakat yang berbeda, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat
untuk mengakses sumber daya ekonomi dan pendidikan. Dan yang kelima, transparansi. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pendapatan nasional dapat membantu mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem akuntabilitas dan pemeriksaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengawalan pengelolaan pendapatan nasional. Tantangan dalam penerapan pendapatan nasional dalam perspektif Islam meliputi yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan cara penerapannya dalam pengelolaan pendapatan nasional. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur merupakan tantangan dalam penerapan pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang ketiga, masalah kompleksitas dan keragaman dalam masyarakat dapat menjadi hambatan dalam penerapan pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Dan yang keempat, ketergantungan pada pasar global dapat menjadi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan pendapatan nasional. Terkadang pasar global tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kepentingan pasar global. Jadi kesimpulannya yaitu dalam perspektif Islam, pengelolaan pendapatan nasional harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi yang mencakup distribusi keadilan, konsep kepemilikan, dan nilai-nilai etika. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Namun, penerapan pendapatan nasional dalam perspektif Islam juga memiliki tantangan. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun regulasi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tepat, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan moral dalam pengelolaan pendapatan nasional. Sekian presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.